Lalu sudah kita dapatkan 1 dan 5. Nah, ini kita bagi lagi. Yang bisa dibagi 5. Karena di sini 1, berarti kita tinggal lihat yang 5 ini ya. Kita bisa membagi 5 dengan berapa? 5 dibagi 5. Oke, kita ambil pembaginya 5. Yuk, kita mulai lagi. 1 dibagi 5 itu tidak bisa, berarti kita tetap tuliskan 1. Kemudian 5 dibagi 5, ketemunya 1, taruh sini. Nah, kita bisa dapatkan KPK-nya. KPK-nya yaitu semua pembaginya. Pembaginya berapa tadi? 2 dan 5. Berarti KPK-nya adalah 2 dikali 5, sama dengan 10. Kita sudah dapatkan KPK-nya 10. Langkah kedua, kita ubah pembilangnya. Tadi ya, satu-satu pecahannya. Kita mulai dari 1/2 dulu. 1/2 kalian tuliskan. Terus kita akan mengubah pecah penyebut 2 ini. Penyebutnya 2 ini kita ubah supaya bisa berpenyebut 10. Nah, berarti 2 dikali berapa ya biar bisa ketemu 10? Oh, kita kalikan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Cocok nih. Lalu kalau penyebutnya kita kalikan 5, berarti pembilangnya juga harus kita kalikan 5. Berarti di sini 1 dikali 5 sama dengan 5. Maka kita peroleh 5/10. Lalu pecahan berikutnya tadi 3/5. 3/5. Penyebut 5 kita kalikan berapa ya agar bisa berpenyebut 10? Kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Cocok ya? Kalau penyebut kita kalikan 2, berarti pembilang juga harus kita kalikan 2. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita dapatkan 6/10. Jadi 1/2 itu kita dapat ubah menjadi 5/10. Kemudian 3/5 bisa kita ubah menjadi 6/10. Nah, penyebutnya sudah sama semua yaitu 10. Ada cara lainnya. Nah, ini ada cara pakai kelipatan dan pohon faktor. Coba kita lihat contoh. 2/12 dan 13/24. Penyebutnya 12 dan 24. Berarti kita harus cari KPK-nya. KPK itu kelipatan terkecil. Nah, berarti kita bisa pakai kelipatan. 12, penyebut 12 itu kelipatannya berapa saja ya? Bilangan itu sendiri 12, kemudian 2, 4, 3, 6, dan 48, dan seterusnya. Lalu yang 24 itu kelipatannya berapa? Angka itu sendiri, bilangan itu sendiri 24, kemudian 48, lalu 72, dan seterusnya. Nah, kita lihat yang sama. Yang sama, yang paling kecil, dan yang sama. Oh, ini adalah 24. Berarti kita dapatkan KPK-nya yaitu 24. Ada yang pakai pohon faktor? Boleh. Pohon faktor dari 12. Nah, 12 bisa dibagi 2, ketemunya 6. 6 bisa dibagi 2, ketemunya 3. 3 sudah tidak bisa dibagi lagi, nggih, mentok. Kemudian yang 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2, ketemunya 6. 6 dibagi 2, ketemunya 3. Lalu kita jabarkan 12. 12 yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Kenapa pangkat 2? Karena ini 2-nya ada 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian yang 24. 24 yaitu 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena di sini 2-nya ada sebanyak 3 kali. 2 pangkat 3 dikali 3. Lalu
dari penjabaran tersebut, kita bisa cari KPK-nya. Masukkan semua bilangan. Kalau ada yang sama, ambil pangkat yang paling besar. 2, bilangannya 2, kita ambil yang paling besar, 2 pangkat 3. Lalu ada bilangan 3, berarti kita kalikan 3. 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 itu berarti 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. 8 kita kalikan 3 sama dengan 24. Kita sudah ketemu KPK-nya yaitu 24. Nah, tinggal kita ubah pembilangnya, ketemu nanti seperti contoh sebelumnya. Begitu nggih? Lalu contohnya seperti ini. Tadi Bu Guru punya kartu 1/2, 1/8, dan 1/4. Langkah pertama, karena ini sudah membentuk pecahan yang sama yaitu pecahan biasa, berarti langkah selanjutnya kita samakan penyebutnya. KPK dari 2, 8, dan 4 itu adalah 8. Berarti 1/2 kita ubah agar berpenyebut 8. 2 dikali berapa biar bisa ketemu 8? Oh, 2 dikalikan 4. Sama dengan 8. Kalau penyebutnya dikalikan 4, berarti pembilangnya juga dikalikan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita ketemu 4/8. Lalu 1/8 menjadi 1/8. Karena sudah sama penyebutnya. 1/4 itu menjadi 2/8. Nah, karena sudah berpenyebut sama, 8 semua, kita tinggal mengurutkan pecahan pembilangnya. Nah, kalau diminta dari yang terkecil, berarti kita urutkan 1, 2, 4. Kita dapatkan 1/8, 1/4, dan 1/2. Seperti itu nggih, sama seperti yang tadi. Kalau sudah berpenyebut sama, tinggal kita urutkan pembilangnya. Contoh lain. Wah, ini kok bentuknya beda-beda ya? Campur-campur ya. Bu Guru punya 3 kartu. Kartu pertama 2, 1/2. Kartu kedua 0,6. Kartu ketiga 75%. Langkahnya bagaimana? Nah, kita ubah dulu. Karena mereka bentuk pecahannya berbeda-beda, harus kita samakan dulu ke dalam bentuk pecahan yang sama. Ketiga pecahan ini kita ubah ke dalam pecahan yang sama, yaitu pecahan biasa.